Agak aneh loh Mbak. Kok bisa ya di saat bersamaan suami Mbak, ibu mertua Mbak sama-sama mengalami ketakutan. Ibu mertua Mbak tuh bahkan sampai pingsan dan mengalami gangguan di kedua matanya. Itu dia Mbak, yang buat saya makin curiga sama mereka Mbak. Saya yakin mereka pasti menutupi sesuatu Mbak. Mbak, pada saat itu, apakah kamu berusaha bertanya pada mereka? Apa yang membuat mereka ketakutan? Sudah Mbak, tapi mereka tetap tidak mau memberitahu saya Mbak. Tapi yang paling penting Mbak, bagaimana dengan kabar anak kamu Mbak? Berhasil ditemukan kan? Sudah hampir 1 minggu Mbak, anak saya hilang. Tapi saya belum menemukan keberadaan anak saya Mbak. Hingga saya akhirnya menduga bahwa anak saya yang hilang dan dikatakan diculik itu ada hubungannya dengan ketakutan mereka Mbak. Hilman! Hilman! Ibu mau kemana Bu? Kok bawa tas gini? Antar ibu pulang, Man. Ibu udah nggak betah di sini. Ibu takut. Ibu mau pulang aja. Ibu jangan ngomong kayak gitu ya. Sekarang bukan waktunya yang tepat buat pergi, Bu. Justru sekarang, Man. Ibu harus pulang sekarang. Kalian juga sebaiknya pindah dari rumah ini. Kalian jual aja rumah ini. Gak bisa. Rumah ini dibeli waktu aku masih kerja pakai gaji aku, jadi nggak bisa sembarangan jual. Ibu kenapa sih sama rumah ini? Masa cuma gara-gara takut ibu mau pindah? Ibu nggak betah di rumah ini. Rumah ini ada setannya. Setan? Iya, rumah ini ada setannya. Rumah ini angker. Lucu ya. Aku nggak pernah tuh ngeliat apa-apa di rumah ini. Mas Hilman juga. Dari dulu nggak pernah ketakutan kayak gini. Cuma akhir-akhir ini aja. Jangan sombong kamu. Jangan mentang-mentang rumah ini atas nama kamu. Kamu jadi belagu ya. Bukan gitu, Bu. Tapi selama aku tinggal di rumah ini, aku nggak pernah ngeliat setan. Lu jangan sok ya. Jangan seenaknya ngerendahin ibu gua. Paham lu? Mas, aku nggak bermaksud ngerendahin siapa-siapa. Aku cuma ngomong fakta, masalah. Udah, Man. Biarin aja. Istri kamu ini dari dulu memang sombong. Selalu merasa dirinya paling benar. Aku capek. Aku mau ikut ibu. Aku mau pindah. Di rumah ini terlalu banyak masalah. Serah kamu, Mas. Tapi kamu gak akan pergi sampai anak kita ditemukan. Tuh kan? Cara kalian saling pandang itu aneh. Kayak ada yang disembunyiin. Terus gimana Mbak? Apa suami dan ibu mertua Mbak jadi pergi dari rumah Mbak itu? Iya, Mbak. Mereka tetap pergi dari saya, Mbak. Itu yang membuat saya semakin curiga pada mereka, Mbak. Apakah Mbak menjadi semakin yakin bahwa suami dan ibu mertua Mbak itu ada hubungan dengan hilangnya anak Mbak? Dari gelagat mereka, saya yakin, Mbak. Maka itu, setelah mereka pergi, saya langsung mencari sesuatu yang sekiranya bisa menjadi petunjuk keberadaan anak saya, Mbak. Naila. Nay. Nay. Kamu di mana, Nak? Naila. 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 Ini bingung mau cari kamu kemana lagi, Nay. Naila.
Darah? Apa mungkin ini darah anak aku? Darah? Iya, Mbak. Darah yang sudah mengering, Mbak. Apa Mbak tahu itu darah siapa? Saat itu yang ada dalam pikiran saya, itu darah anak saya, Mbak. Astaga Mbak. Apakah Mbak pada saat itu langsung lapor ke polisi Mbak? Apakah Mbak langsung melaporkan bahwa Mbak menemukan darah? Saya sudah berniat untuk lapor polisi, Mbak. Tapi karena hari sudah terlalu malam, saya menunggu sampai besok pagi, Mbak. Dan malam itu, saya bahkan tetap mencari petunjuk keberadaan anak saya, Mbak. Saya bahkan keluar rumah untuk mencari anak saya, Mbak. Naila, kamu di mana, Nak? Bunda kangen, Nak. Ngapain nih kucing di sini? Apaan tuh? Oh, cuma kucing. Kirain apaan? Loh. Ini kok tanahnya beda ya? Ada gundukan gitu. Ayo tuh tahu. Nah dulu, Man. Tunggu dulu dong, aduh. Jangan buru-buru, kan kamu tahu mata ibu udah buram. Kan tadi ibu yang ngajakin pulang. Iya tapi kan nggak jalan kaki begini, naik ojek. Ya elah Bu, kalau ada tukang ojek, dari tadi aku juga udah nyuruh ibu naik ojek. Tapi kan... Kenapa, Man? Bu, ibu dengar nggak? Dengar apa? Tangisan bayi Bu, masa ibu nggak dengar? Halu kamu? Ibu nggak dengar apa-apa? Nggak ada suara tangisan bayi? Enggak. Ini bukan halu Bu, jelas-jelas aku dengar suara bayi.
Ibu nggak denger. Udah ayo Bu. Cepet-cepet sampai ibu. Ya, pelan-pelan nanti ibu jatuh. Kok berhenti, Man? Tadi katanya mau cepet-cepet. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa sih, Man? Ayo. Man! Hilman! Hilman, jangan tinggalin ibu! Aduh! Hilman! Man! Hilman! Man! Siapa ya ini? Kok ada gundukan kayak gini? Bau apa ini? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Dosa sudah aku terhidup. Kau tinggalkan pergi bersamanya. Anak saya, Mbak. Anak saya ternyata sudah meninggal, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, Mbak, saya turut berduka. Dan dia dikuburkan di kolong kandang ayam, Mbak. Suami saya kejam, Mbak. Dia tega membunuh darah dagingnya sendiri, Mbak. Suami Mbak? Suami Mbak yang membunuh anak Mbak? Perlu tolong air minum sama tisu. Perlu tolong. Makasih. Mbak. Ya Allah, Mbak. Tabah, Mbak. Tabah, Mbak. Diminum dulu, Mbak. Masya Allah, Mbak.
Saya turut berduka, Mbak. Maaf, Mbak. Kalau mengingat kejadian ini, hati saya hancur, Mbak. Iyalah, Mbak. Hati ibu mana yang tidak hancur, Mbak? Ya Allah. Mbak, maaf, Mbak, tapi saya harus bertanya, Mbak. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi dengan suami dan ibu mertua, Mbak? Nela lucu, coba cilok Mbak dulu. Cilok. Wah. Cilok. Wah. Kok nggak ketawa sih? Ayo udah lucu loh. Kamu marah ya sama ayah ya? Aku jahat. Maafin ayah ya sayangnya. Maafin ayah. Maafin ayah. Akhirnya kamu ketawa. Kamu ketawa ya? Kamu ketawa. Akhirnya kamu ketawa sama ayah. Kamu udah maafin ayah ya? Kamu udah maafin. Cilak dulu lagi. Cilak lah. Apa? Oh, kamu mau bobo ya sayangnya. Kamu bobo ya? Bobo. Naila bobo. Jadi suami Mbak menjadi gila. Iya, Mbak. Mungkin karena dia terus-menerus dihantui rasa bersalahnya, Mbak. Kasihan juga sih Mbak. Lalu ibu mertua bagaimana? Dia sekarang di penjara, Mbak. Karena setelah dilakukan pendalaman penyelidikan, ternyata mertua sayalah dalang dikuburkannya anak saya di kandang ayam, Mbak. Dia juga yang bikin skenario seolah-olah anak saya diculik, Mbak. Kok bisa sih Mbak dia setega itu? Saya nggak paham Mbak. Ini kan padahal adalah cucunya sendiri. Itu dia, Mbak. Saya juga nggak ngerti kenapa mertua saya bisa sekejam itu, Mbak. Tapi alhamdulillah sekarang dia sedang menjalani masa hukumannya akibat perbuatannya, Mbak. Mayuli, sungguh saya nggak menyangka bahwa yang kamu harus alami begitu kelam, begitu menyedihkan, Mbak. Tapi saya sangat menghargai dengan ketegaran hati kamu bisa melalui ini semua, masih bisa berbesar hati, Mbak. Dan kamu juga berani hadir di sini untuk membagikan kisah kamu kepada para pemirsa catatan hati perempuan. Semoga apa yang sudah kamu bagikan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran, Mbak. Khususnya bagi mereka yang mungkin sedang menghadapi suatu cobaan yang sangat berat dalam hidupnya. Amin, Mbak. Terima kasih sekali lagi ya Mbak Yuli. Saya doakan supaya kamu selalu diberikan ketenangan dan kedamaian. Pemirsa, tidak ada kejahatan yang bisa bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran akan mengetuk pintu. Dan rahasia yang paling dalam pun akan terungkap. Ingat, keadilan tidak akan selalu datang saat kita minta. Tapi dengan pelan dan pasti, ia akan jalan menembus kebohongan dan menghukum mereka yang patut dihukum dengan cara yang tak pernah kita duga. Pemirsa, jika Anda memiliki kisah nyata yang inspiratif dan bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.